Akhir-akhir ini di kita lagi nge-hype banget yang namanya NFT. Semua berkat mas-mas ini, Sultan Gustav Al-Ghazali alias Ghazali Everyday. Makasih Mas Ghazali. Ghazali mendadak terkenal gara-gara berhasil jual foto selfie-nya sebagai NFT. Fotonya laku sampai miliaran cuy. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, apa sih NFT tuh? Kok bisa ya laku sampai miliaran? Oke, langsung aja. Yuk kita bahas soal NFT. Apa sih NFT? NFT itu singkatan dari non-fungible token. Non-fungible artinya nggak bisa dibagi atau ditukar sama barang lain. Dengan kata lain, unik. Misalnya foto selfie Ghazali, itu tuh unik banget. Karena cuma ada satu yang asli. Bisa sih kita download fotonya, tapi itu bukan foto aslinya. Beda sama aset fungible kayak uang atau bitcoin misalnya. Uang 100.000 bisa kita tukerin atau kita pecah jadi recehan, tapi nilainya tetap sama. Itu yang namanya fungible. NFT itu nggak ada wujud fisiknya. Dia tuh semacam sertifikat digital sebagai bukti kepemilikan atas aset unik yang kita beli pakai uang kripto. Isinya data digital seperti nama pemilik, pembuat karya, sama catatan pembelian. Semua data itu dijamin aman karena disimpan dalam sistem blockchain. NFT juga nggak bisa diubah, diganti, atau dihapus. Tapi NFT bisa diperjualbelikan. Apa aja sih yang bisa dijadiin NFT? Sejauh ini sih belum ada batasan soal apa aja yang bisa dijadiin NFT. Ada yang jual foto kayak Mas Ghazali, kolase gambar kayak Mike Winkelmann, GIF kayak Nyan Cat, bahkan banyak loh yang jual barang aneh-aneh kayak seblak, foto koruptor, sampai foto selfie pakai KTP. Nah, kalau yang itu sih jangan ikutin ya. Jatuhnya nyampah. Gimana sih cara jual belinya? Transaksi jual beli NFT dilakuin di marketplace NFT. Saat ini marketplace NFT terbesar adalah OpenSea. Ada juga sih marketplace lain kayak Rarible, NFT, atau Toko Mall. Kalian juga harus siapin dompet kripto biar bisa transaksi NFT. Kok bisa sih laku miliaran? Nah ini nih, banyak orang heran. Kok bisa foto selfie atau gambar dihargain sampai miliaran? Padahal kan karyanya itu doang. Kayak The Merge, karya seniman Park yang laku sampai 1,3 triliun. Kolase foto Everyday's The First 5,000 Days yang dibeli seharga 900 miliar lebih. Atau foto-foto selfie Ghazali yang laku sampai miliaran. Jadi gini, karya-karya NFT yang laku sampai miliaran itu dianggap punya value atau nilai lebih. Value ini bisa macam-macam. Pertama, bisa karena prosesnya. Kita bisa aja bilang foto-foto selfie Ghazali cuma gitu doang. Tapi jangan salah. Buat beberapa orang, foto selfie Ghazali itu punya value. Ghazali bikin foto selfie itu tiap hari selama 5 tahun. Total, dia udah selfie 900 kali lebih. Jadi ada konsistensi di dalam tiap foto Babang Ghazali. Foto itu juga tadinya dibikin buat dijadiin timelapse pas dia lulus kuliah. Berarti ada cerita juga tuh di tiap fotonya. Nah, konsistensi dan cerita itulah yang bikin foto-foto Ghazali dinilai berkualitas dan dihargain mahal. Jadi kalau sekarang banyak yang latah ikut-ikutan jual foto selfie kayak Ghazali, ya gak bakalan laku sih menurut gue. Kedua, originalitas. NFT kan sifatnya unik, jadi karyanya juga harus unik dan orisinil dong. Makin orisinil konsepnya, makin mahal juga tuh harganya. Ketiga, kualitas NFT. Kalau ini sih sifatnya subjektif ya, tapi NFT yang berkualitas biasanya dilihat dari konsep, proses pembuatan, dan orisinalitasnya. Kalau ketiga hal itu saling mendukung, bisa jadi NFT-nya bakal makin mahal. Keempat, popularitas pembuatnya. Makin terkenal pembuatnya, makin mahal juga NFT-nya. Misalnya nih, di awal-awal, foto Ghazali cuma dihargain 45.000. Tapi karena yang ngoleksi foto Ghazali makin banyak dan namanya makin terkenal di jagat NFT, harga foto-foto Ghazali naik sampai 14 juta bahkan lebih. Nah, semua value yang gue sebutin tadi tentunya ngasih keuntungan buat si pembeli NFT. Bisa jadi buat kepuasan batin karena punya koleksi NFT langka.
Biasanya sih ini buat sultan-sultan nih. Atau justru buat dijadiin duit lagi. Misalnya foto selfie Gozali dibeli sama perusahaan periklanan buat dijadiin meme atau digital aset lainnya. Kan cuan tuh. Atau bisa juga dijadiin barang investasi. NFT dikoleksi buat dijual lagi pas harganya naik. Banyak deh pokoknya alasan orang rela ngeluarin duit miliaran buat beli NFT. Gimana? Jadi tertarik nggak buat main NFT? Kalau saran gue sih jangan buru-buru. Sebelum lo jualan atau ngoleksi NFT, pelajari dulu seluk-beluknya. Apa aja resikonya, terus kira-kira peluangnya ke depan gimana. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. BTW, enaknya kita bahas apa ya di video selanjutnya? Komen-komen dong.